Allah yang kita sembah baik. Itu baik itu bukan dengan arti manusia baik hati, tapi Allah adalah yang bersukacita dengan sukacita Allah sendiri, gitu ya. Bersukacita dengan sukacita sendiri. Tadi siang kita dengar firman Allah yang kita sembah berada secara nyata, tetapi tidak mungkin dilihat. Tadi juga kita dengar Allah yang kita sembah tidak mungkin dilihat, karena Allah adalah roh. Roh Kudus adalah roh, maka tidak mungkin dapat dilihat. Hanya firman yang berada bersama dengan Allah datang ke dunia ini sebagai manusia, maka umat manusia sempat melihat gambar wujud Allah. Selagi itu Yesus dari Nazaret berada di dunia ini selama 33 tahun berada di dunia ini, umat manusia kita melihat gambar wujud Allah. Tapi sesudah dia mati dan bangkit ke surga, kita tidak mungkin melihat dia lagi, tapi melalui Roh Kudus kita mengalami Allah yang hidup di dalam diri kita. Pengalaman yang kita miliki orang Kristen kita itu sangat berbeda dengan pengikut agama. Kalau pengikut agama, bagi mereka tidak ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, tidak ada Allah yang memiliki segala-galanya. Pengalaman mereka tidak seperti orang Kristen kita, tidak pernah melihat gambar wujud ilah mereka, tidak pernah roh ilah mereka bisa masuk di dalam roh manusia dan mereka mengalami ilah mereka. Tidak mungkin sama sekali. Itu apa yang kita alami orang Kristen itu beda sekali dengan kehidupan agama orang-orang dunia, saudara. Jadi karena bedanya sangat beda, itu banyak orang Kristen sendiri sering bingung meskipun menjadi orang Kristen, saudara. Tapi melalui firman dari pagi kita mengkoreksi diri kita terus. Jadi kita harus memiliki iman yang dikehendaki oleh Allah itu, saudara. Apabila kita menjalankan kehidupan gereja sebagai kehidupan lanjutan dari kehidupan agama masa lalu kita akan celaka. Jadi kita harus benar-benar menjadi anak-anak Allah yang sesungguhnya secara total, itu penting sekali. Apa yang kita dengar dari firman
Pakim, Beria, Allah yang kita sembah adalah yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan itu bukan arti dia adalah gagasan. Kalau agama yang lain mereka mengira ilah mereka itu suatu gagasan gitu. Tapi iman orang Kristen itu beda sekali. Allah yang kita sembah bukanlah yang berada secara gagasan, adalah yang hidup. Itu harus menjadi iman dasar bagi kita. Karena Allah kita adalah yang hidup. Dia pasti akan menyatakan keberadaan Allah. Tapi apabila Allah tidak mau memperlihatkan diri sebagai yang hidup, ciptaan siapapun tidak mungkin mengenal dia adalah yang hidup. Jadi, ciptaan Allah yang lain tidak mungkin mengenal Allah adalah yang hidup. Meskipun mereka mengerti sedikit, tapi sebagai yang terbatas, maksudnya ciptaan-ciptaan yang ada di dunia ini itu mereka mengenal pencipta, ya, pencipta Allah sebagai pencipta. Ketika itu telinga kita terbuka, kadang-kadang kita bisa mendengar ciptaan-ciptaan itu tumbuh-tumbuhan atau binatang-binatang itu memuji Allah. Tapi hanya segitu saja, tidak bisa lebih daripada itu. Mana mungkin mereka bisa menjadi anak-anak Allah? Tidak mungkin. Jadi itu Allah memperlihatkan diri kepada ciptaan Allah sebagai pencipta pertama. Itu dikatakan sebagai itu wahyu yang pertama dasar, wahyu alami gitu ya. Kemudian itu Allah memperkenalkan diri khususnya kepada keberadaan roh, malaikat dan umat manusia, saudara. Umat manusia sebagai yang menghakimi dan menghukum. Jadi malaikat dan manusia lebih mengenal Allah daripada ciptaan yang lain. Ya, jadi takut dengan Allah ketika mereka mengenal Allah sebagai hakim dan yang menghukum, saudara. Jadi umat Israel, bangsa yang dipilih ini, mereka memiliki inspirasi yang lebih tajam daripada bangsa-bangsa yang lain. Maka ketika bangsa-bangsa yang lain itu sederajat dengan ciptaan yang lain, sehingga mereka sama-sama mengenal ada pencipta, gitu ya. Tapi kalau umat Israel mengenal Allah melalui hukum Taurat dari Musa sebagai yang menghakimi dan menghukum, itu wahyu kedua. Tapi Allah ingin memperkenalkan diri lebih daripada itu, khusus kepada manusia. Itu karenanya manusia kita itu sangat bangga. Kebanggaan kita karena kita dilahirkan sebagai manusia. Karena dilahirkan sebagai manusia, kita boleh mendapat kesempatan menjadi anak-anak Allah. Itu kebanggaan manusia, saudara. Meskipun manusia kita memiliki tubuh yang sangat hina, muncul dari tubuh tanah sama dengan binatang yang lain, tapi manusia kita dihembuskan roh daripada Allah, maka menjadi keberadaan roh. Kemudian Allah menjadikan kita keberadaan roh itu
bukan hanya manusia mengenal Allah adalah yang menghakimi dan menghukum manusia, tapi Allah ingin menjadikan manusia sebagai anak-anaknya. Itu yang kami dengar dari Alkitab. Itu suatu kabar yang sungguh mengherankan umat manusia kita, saudara. Mengherankan umat manusia kita. Bagaimana itu manusia kita yang muncul dari tubuh tanah sebenarnya cacing atau ulat ini boleh menjadi anak-anak Allah. Boleh menjadi anak-anak Allah, saudara. Wahyu yang khusus yang terakhir itu menjawab, saudara. Manusia yang muncul dari bumi seperti ciptaan yang lain, tapi karena menerima roh daripada Allah menjadi keberadaan roh, sesudah menjadi keberadaan roh, jatuh dalam dosa karena ditipu oleh malaikat yang sudah dihakimi oleh Allah, maka manusia pun menjadi yang harus dihakimi, dihukum oleh Allah. Namun wahyu yang akhir, wahyu yang khusus untuk umat manusia kita, itu ialah ketika kamu menerima kasih daripada Allah, manusia kamu itu boleh mengatasi semua dosa dan kutuk kamu, nasib kamu yang akan dicampakkan ke neraka, dan boleh ke kerajaan surga sebagai anak Allah. Itu yang wahyu terakhir, saudara. Wahyu yang terakhir itu sangat terganggu untuk kita terima, saudara. Wahyu yang tertinggi ini sangat-sangat terganggu oleh dunia, itu iblis, dan oleh kesombongan kita sendiri, sehingga kita tidak mau menjadi anak Allah dengan cara daripada Allah sendiri. Manusia kita sangat takut dengan penghakiman dan penghukuman yang akan terjadi. Namun mereka tidak mau terlepas dari penghukuman yang akan datang dengan cara daripada Allah, tapi dengan cara mereka pelajari dari kehidupan agama dari dunia. Disitulah terjadi perselisihan terus di antara Allah dan umat manusia kita. Wahyu yang terakhir daripada Allah yang hidup itu dengan cara menerima kasih Allah, itu maksudnya itu hanya kamu mengakui Yesus sebagai anak Allah yang menebus dosa kamu, kemudian sebagai anak Allah Yesus itu menjadi pembela kamu di hadapan Bapa sesudah Dia bangkit dan masuk ke surga. Kamu boleh bebas dari semua dosa. Dosa asal itu kita bebas karena hanya mengimani Yesus adalah anak Allah yang mati sebagai pengganti kamu. Kemudian semua dosa-dosa yang kamu buatkan setiap saat, ini dapat penghapusan apabila kamu percaya Yesus adalah pembela kamu. Ketika kamu bertobat dalam nama Yesus, kamu mendapat pengampunan dosa. Demikian kamu boleh menerima kasih Allah. Apabila kamu menerima kasih Allah seperti itu, kamu dilihat oleh Allah sebagai yang kudus. Kemudian kedudukan kamu sebagai yang kudus
akan dijaminkan, dimerdekakan dengan kedatangan Roh Kudus. Itu demikian wahyu Allah sangat sederhana dan boleh diterima oleh siapapun. Tapi manusia kita mengapa begitu sulit menerima kasih dan kasih anugerah Allah yang sederhana ini? Itu yang benar-benar heran, saudara. Maka hari ini kita mendengar juga, saudara, firman. Pak Agim pernah memberi penjelasan itu dalam special lecture juga. Musa dan para nabi, saudara. Musa dan para nabi akan berakhir dengan Yohanes Pembaptis. Matius 11 ayat 13. Semua para nabi dan nubuatan dari hukum Taurat itu hanya sampai pada Yohanes. Hukum Taurat dan para nabi berakhir pada Yohanes Pembaptis, saudara. Yohanes Pembaptis itu dia pernah bicara tentang dirinya. Aku adalah phone atau suara yang berseru-seru di padang gurun. Dia sendiri bukan Kristus. Maksudnya sampai kedatangan Roh Kudus itu ada proses daripada Allah, saudara. Itu kedatangan Roh Kudus itu bukan sesuatu yang sangat biasa, saudara. Kedatangan Roh Kudus itu bukan sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena Roh Allah yang berada di antara Bapa dan Anak sendiri datang di dalam roh manusia. Apakah itu hal yang biasa? Roh Allah yang berada di antara Bapa dan Anak Allah datang di dalam manusia dan tinggal di dalam manusia itu apakah hal yang biasa? Kalau kita sedikit pikir lebih dalam, mungkin ada yang mau pingsan kali. Karena ini bukan hal yang biasa, saudara. Supaya roh Allah tinggal di dalam roh manusia kita yang hina dan penuh dengan kecurangan ini, Allah itu membuka jalan. Pertama, Allah memberitahukan apa yang akan terjadi dengan kiasan melalui hukum Taurat Musa dan nubuatan dari para nabi. Itu betapa panjangnya kegiatan hukum Taurat dan para nabi itu. Betapa berbagai sejarah terjadi dalam sejarah manusia melalui sejarah orang Yahudi itu, saudara. Itu Abraham dipilih, kemudian beberapa hamba-hamba dipilih terus, dan akhirnya tibalah zaman Musa, kemudian penderitaan umat Israel supaya menjadi jalan kedatangan Yesus itu. Kita sudah tahu juga itu sungguh luar biasa penderitaan dan sengsara mereka hanya membuka jalan kedatangan Yesus sebagai nabi, ya, sebagai nabi. Maka Musa juga nabi, para nabi juga nabi, umat Israel juga nabi, umat Israel masing-masing juga hidup sebagai nabi. Itu supaya membuka jalan kedatangan Yesus.
Maka itu melalui nubuatan-nubuatan seperti itu, atau kiasan atau bayangan seperti itu, umat Israel memberitahukan apa yang jemaat perjanjian baru alami. Itu suatu pengalaman yang sungguh-sungguh besar dan agung itu yang akan dialami oleh jemaat perjanjian baru. Itu dinubuatkan oleh para nabi dan hukum Taurat dengan kiasan. Tetapi itu seperti Yesus katakan, itu semua usaha dari hukum Taurat dan para nabi hanya berakhir sampai Yohanes Pembaptis. Tidak akan lagi bayangan seperti itu, kiasan seperti itu lagi. Itu yang Matius 11 ayat 13 itu katakan demikian. Kemudian Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengatakan, aku adalah jalan, saudara, jalan. Yesus adalah jalan, saudara. Jalan itu maksudnya itu kalau Yesus tidak menjadi jalan, Roh Kudus tidak mungkin masuk di dalam diri kita. Maka Yesus mengatakan diri sebagai jalan, aku adalah jalan yang mengantar kebenaran, truth, dan hidup. Demikian Yesus itu memperkenalkan diri. Tanpa Yesus, meskipun ada Musa dan hukum Taurat, meskipun ada banyak para nabi, kemudian Yohanes Pembaptis yang orang yang paling unggul, paling hebat di antara manusia yang dilahirkan oleh perempuan. Tapi kalau Yesus tidak menjadi jalan, kasih karunia dan kebenaran, hidup, maksudnya kasih karunia dan kebenaran, truth, atau hidup atau truth itu tidak mungkin masuk di dalam roh jiwa manusia. Maka Yesus kalau di antara kita dan Allah, atau di antara kita dan hukum Taurat dan para nabi, jika tidak ada Yesus, sungguh mustahil kita benar-benar menerima truth dan kasih anugerah. Kita benar-benar tidak mungkin menerima truth dan hidup di dalam diri kita. Bila Tuhan Yesus saja bekerja dan naik surga dan tidak mengutus Roh Kudus, hidup dan kasih anugerah yang disiapkan oleh Yesus, truth dan hidup yang disediakan oleh Yesus itu hanya menjadi makanan yang dipajang dalam yang itu di toko gitu, tidak bisa masuk di dalam diri kita dan menjadi makanan dan minuman bagi kita. Maka Yesus sebagai jalan harus ada baru truth dan hidup itu disiapkan. Kemudian karena Roh Kudus ada dan datang di dalam diri kita, itu hidup dan truth atau kasih karunia dan truth itu bisa masuk di dalam diri kita, saudara. Jadi demikian pekerjaan Allah untuk manusia kita, wahyu Allah untuk manusia kita, itu sungguh kasih yang besar, kasih yang amat besar, saudara.
kasih yang amat besar. Ya, jadi hari ini kita fokusnya Roh Kudus ya, Roh Kudus. Maka tanpa Yesus, tanpa tebusan dosa Yesus dan tanpa darah Yesus, Roh Kudus tidak mungkin datang di dalam diri kita. Roh Kudus tidak mungkin datang di dalam diri kita, saudara. Banyak jemaat Kristus itu hal yang menerima Roh Kudus itu sesuatu sepele. Aku mau menerima Roh Kudus. Buat apa? Aku mau berbahasa roh. Atau ketika menerima Roh Kudus, itu katanya aku bisa berhasil dalam bisnis. Aku bisa berhasil dalam urusan rumah tangga. Itu mereka diajar seperti itu, khususnya dari gereja-gereja yang Pentekosta atau karismatik. Itu sesuatu hal yang sungguh mengerikan, ajaran yang sangat tidak pantas. Memang ketika orang menerima Roh Kudus, karena roh kotor yang mengacaukan mereka tidak begitu bisa, sehingga orang lebih pandai daripada dulu, maka mereka bisa berhasil dalam urusan dunia juga. Tapi tujuan Roh Kudus datang di dalam diri kita sebenarnya bukan itu, saudara. Roh Allah yang berada di antara Bapa dan Anak, daripada mulanya ada firman itu berada bersama dengan Allah. Maka firman itu adalah Allah. Di situ kita mengerti itu pekerjaan Trinitas Allah gitu. Trinitas Allah yang menciptakan langit dan bumi. Trinitas Allah melancangkan semua itu kehendak Allah dan mengadakan kerajaan surga. Kemudian anak Allah akan duduk di tahtanya dan menguasai semuanya. Dan demikian nama Allah Yesus itu akan menerima kemuliaan dari segala-gala yang diciptakan oleh Allah selama-lamanya. Itu dengan Trinitas Allah, saudara. Tapi Roh Allah di antara Bapa dan Anak datang di dalam manusia kita. Itu apakah hal yang kecil? Apakah ya saudara ya itu itu biasa, orang Kristen siapa aja bisa menerima Roh Kudus dan itu bisa bahasa roh? Ya hanya itu saja. Meskipun menerima Roh Kudus tidak ada bedanya. Itu aku tetap orang miskin, aku tetap orang yang kecil. Penerimaan Roh Kudus itu tidak mengubahkan kehidupan aku. Apakah seperti itu? Saudara, Yohanes 7 ayat 39 mengatakan, kalau 38, mereka yang percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh Alkitab, aliran air yang hidup akan mengalir dari pada hatinya. Ayat 39, ini perkataan ini tentang Roh Kudus yang akan mereka percaya terima. Tetapi karena Yesus belum dipermuliakan, Roh Kudus belum ada di dalam mereka, gitu saudara.
Itu supaya roh jiwa kita menjadi bait Allah, yaitu di mana Roh Kudus tinggal, itu Yesus harus dipemuliakan. Supaya roh jiwa kita itu tidak menjadi yang kosong, supaya roh jiwa kita menjadi rumah Allah. Tadi siang pagi bilang itu rumah yang kosong betapa celaka sebenarnya, celaka saudara. Kita tahu rumah kondisi rumah bagus, tapi kalau tidak ditinggalkan oleh orang itu cepat rusak. Kemudian sebentar lagi jadi tempat kucing atau tikus, seperti itu. Tapi meskipun rumah sederhana, jika ditinggal sama orang, rumah itu bertahan. Kemudian rumah itu bagaimanapun tetap bagus. Jadi banyak orang yang memiliki rumah ingin disewakan kepada orangnya daripada dikosongkan, karena beda sekali. Itu suatu perumpamaan. Ketika roh jiwa kita yang sudah dijadikan oleh Allah sebagai bait Allah itu kosong, tidak menjadi tempat tinggal Roh Kudus, sungguh celaka saudara. Jadi supaya roh jiwa kita menjadi tempat tinggal Roh Kudus, Yesus harus tebus dosa dengan kematian di salib. Yesus harus mencurahkan darah supaya roh manusia yang mati dicampurkan dengan roh Kristus dan mulai hidup dengan roh Kristus. Itu baru manusia kita boleh menerima Roh Kudus. Maka itu Roh Kudus tinggal di dalam diri manusia kita. Kemudian turut bekerja di dalam diri kita dengan kuasa yang dia bawa. Itu apakah hal yang kecil, hal yang biasa. Itu supaya hal yang demikian terjadi pada diri kita, Yesus harus dipemuliakan. Manusia kita sangat ingin dipemuliakan. Maka supaya menerima kemuliaan atau dipemuliakan, daripada kita tidak berpendidikan, kita mau pendidikan tinggi. Daripada tidak uang, ada uang. Daripada tidak cantik atau tidak ganteng, lebih bagus cantik atau ganteng. Daripada membuat kejahatan, menjaga moral etika. Manusia kita itu sangat-sangat terfokus untuk dipemuliakan. Maka kita sumur hidup, kita mencari kemuliaan dengan pikiran kita sendiri, cara kita sendiri. Tapi Alkitab mengatakan Yesus dipemuliakan. Di sini karena Yesus belum dipemuliakan, Roh Kudus belum tinggal di dalam mereka. Itu di situ Yesus dipemuliakan itu, apakah Yesus itu waktu itu ke sekolah tinggi, atau Yesus karena pemilik langit dan bumi, dia memperlihatkan kekayaannya kepada umat manusia, atau Yesus menjadi orang yang dipuji. Semua terbalik saudara. Dia lewat di dunia ini sebagai orang miskin, dia malah dipersalahkan oleh umat manusia sebagai yang melanggar hukum Musa, dan dia itu mengherankan orang. Itu orang yang tidak berpendidikan, bagaimana bisa membawa khotbah seperti itu? Itu kehidupan Yesus seperti itu. Tapi itu bukan arti sesungguhnya dipemuliakan di sini. Itu maksudnya Yesus belum mati di salib dengan mencurahkan darah, itu artinya.
Alkitab mengatakan kematian Yesus yang mengerikan itu disalib sebagai pendosa dan mati pun yang mengerikan dengan mencurahkan darah selama 6 jam itu diejek-ejek oleh para manusia, dirudai, dicambuk, ditelanjangi itu dikatakan dari Alkitab karena Yesus belum dipemuliakan, Roh Kudus belum tinggal di dalam mereka. Saudara, supaya roh jiwa kita menjadi baik Allah, di mana Roh Kudus tinggal, anak Allah yang keluar dari pangkuan Bapa, sebenarnya sama dengan itu Allah Bapa, setara dengan Allah Bapa, itu harus mengalami sesuatu yang benar-benar dibenci oleh manusia kita. Benar-benar yang ingin dihindari oleh manusia itu yang dikatakan oleh Alkitab, dia belum dipemuliakan, saudara. Demikian Yesus menjadi jalan di antara Allah dan manusia kita. Tanpa kemuliaan yang Yesus alami, dengan kata lain, tanpa penderitaan dan sengsara yang benar-benar dibenci oleh manusia, itu roh jiwa manusia tidak mungkin menjadi baik Allah, saudara. Tidak mungkin Roh Kudus dapat tinggal di dalam diri kita. Demikian kita menerima roh Allah yang kudus, tapi siapa yang menghargai dengan keadaan diri yang sudah menerima Roh Kudus? Bahasa roh bagi saudara sepele. Saudara meskipun mendengar roh jiwa saudara menjadi baik Allah, tidak ada yang pingsan. Maksudnya tidak ada yang benar-benar terkagum. Itu semua hal yang sungguh mulia daripada Allah untuk tubuh kita, itu dipandang oleh tubuh kita sebagai tubuh. Oleh karena itu, kita tidak bisa menerima hidup daripada Allah, kemudian kasih anugerah daripada Allah itu. Tidak mungkin mengenal kebenarannya itu, truth itu. Karenanya menjalankan kehidupan iman kita tetap seperti pengikut agama. Tidak ada perubahan apapun. Meskipun mendengar firman yang besar setiap hari Tuhan, tapi saudara tetap kembali ke kehidupan agamawi dan saudara ingin menjadi pengikut agama. Itu betapa sedihnya dari pandangan Allah, saudara. Betapa sedihnya. Padahal apa yang kita terima ini tidak beda dengan anak Allah sendiri, saudara. Anak Allah yang keluar dari pangkuan Bapa datang ke dunia ini sebagai manusia melalui lain seorang anak darah. Maka demikian dia menyatakan ke dunia ini sebagai anak manusia. Jadi dia pun lewat masa anak kecil, masa bayi, masa anak kecil, masa pemuda dan dewasa. Makan, minum, tidur, persis seperti kita. Tapi sesudah dibaptis menerima Roh Kudus, baru dia mulai mengajar dengan Roh Kudus, diseret Roh Kudus, mengusir roh najis dengan Roh Kudus, memberitakan firman, mengajar semua dengan Roh Kudus, berdoa dengan Roh Kudus. Demikian itu berbatutah, saudara. Sebelum dibaptis dia hanya keturunan Abraham dan Daud, tapi sesudah dibaptis diakui oleh Allah Bapa. Inilah anakku yang berkenan kepadaku dan anakku yang ku sayangi, gitu ya. Dan dengan bukti dari pengakuan daripada Allah Bapa, demikian dia dipenuhi Roh Kudus. Dan sesudah dipenuhi Roh Kudus, dia melakukan semua pekerjaan anak Allah. Dia menjadi jalan di antara Allah dan umat manusia kita hina, sehingga umat manusia kita pun boleh menerima
Itu apa yang sama daripada anak Allah sendiri. Meskipun kita mendengar berulang-ulang, apa gunanya saudara? Kamu orang berdosa yang harus ke neraka. Tapi terimalah kasih Allah. Dengan cara apa kami bisa menerima kasih Allah? Kamu hanya percaya Yesus anak Allah yang tebus dosa kamu. Mengenai dosa asal kamu tidak akan dipertanyakan lagi. Kamu sudah bebas dari dosa asal kamu. Itu kamu bukan orang berdosa lagi. Kamu malah menjadi anak Allah. Pada saat kamu percaya Yesus sebagai anak Allah dan Kristus, itu darah Yesus sudah masuk di dalam roja kamu. Darah Yesus berada di dalam roja kamu terus. Dan demikian hidup anak Allah akan berada di dalam dirimu dan akan menghidupkan kamu sampai selama-lamanya. Percayalah hal itu. Percayalah hal itu. Hanya kamu menjaga kesucian karena kamu muncul dari tubuh tanah, mau tidak mau pasti kamu membuat kesalahan-kesalahan terus. Kamu akan kena hukum Taurat dari Yesus terus. Apakah kamu sadar kamu salah seperti itu? Iya. Tapi kamu tidak perlu kecewa. Itu Yesus yang adil dan setia akan menyucikan kamu dengan semua kejahatan kamu, ketidakbenaran kamu, apabila kamu bertobat. Dan dengan darah Yesus yang sudah ada di dalam roja kamu, Yesus akan menghapuskan semua kesalahan kamu. Demikian kamu jagalah kekudusan dan kesucian. Jika demikian, Roh Allah yang kudus yang sudah tinggal di dalam diri kamu, Dia akan turut bekerja melalui kehidupan kamu. Kamu akan mengalami apa yang Yesus alami, yang sama. Itu yang dikatakan dari Alkitab, saudara. Alkitab tidak bicara lebih daripada itu. Tapi bagi saudara, janji Allah yang besar seperti ini sesuatu yang sepele. Kesembuhan bagi aku lebih besar. Mengapa Tuhan tidak menyembuhkan aku? Aku mendapat banyak uang itu lebih penting. Tapi meskipun menerima Roh Kudus, aku tetap orang miskin. Itu aku menjadi orang yang dipemuliakan, dihormati dari dunia lebih penting. Tapi menerima Roh Kudus buat apa? Jadi seperti itu semuanya. Karenanya Roh Kudus tidak bisa turut bekerja. Sesudah Yesus menerima Roh Kudus, apakah Yesus menjadi orang kaya? Sesudah Yesus menerima Roh Kudus, apakah Yesus menjadi orang yang dihormati oleh orang dunia yang akan binasa? Sesudah menerima Yesus, apakah Yesus beli rumah atau beli mobil? Sesudah menerima Roh Kudus, Yesus hanya mengajar apa yang didorong oleh Roh Kudus, diajarkan oleh Roh Kudus. Yesus mengusir roh kotor dengan Roh Kudus. Yesus menghadapi iblis, musuh, dengan firman yang diberi oleh Roh Kudus. Yesus berdoa dengan mati-matian dengan Roh Kudus. Demikian Yesus mati di salib juga bersama Roh Kudus. Dengan Roh Kudus. Karena dia hidup seluruh kehidupan dia hanya dengan Roh Kudus, dihidupkan oleh Roh Kudus. Mengapa kita masih begitu mencari kemuliaan dunia, gitu ya? Itu disitulah yang kegagalan kita, saudara. Meskipun datang ke gereja, saudara tidak mencari tujuan kehidupan kita yang dikehendaki oleh Allah, tapi saudara suruh kepada Allah
engkau harus menunjang impian aku di dunia ini. Doa semua saudara hanya untuk menggenapi impian saudara di bumi ini. Coba saudara periksa doa saudara sedang bagaimana. Semua saudara suruh kepada Allah, Allah, katanya engkau tinggal di dalam diriku melalui Roh Kudus. Itu diam saja, engkau tidak boleh bicara banyak. Engkau harus mendukung, menolong impian aku di dunia ini. Jangan dorong aku, itu kehendakmu, itu kepada aku. Itulah kita saudara. Maka ini perselisihan di antara Allah dan saudara terus terjadi. Saudara tidak bisa menjadi apa-apa. Pengikut agama juga tidak sebenarnya sepenuhnya seperti orang dunia. Bukan juga orangnya Roh Kudus juga. Maka ini bagaimana ini? Sampai mana saudara menjalankan kehidupan gereja seperti ini gitu. Maka di dalam gereja ada sungut-sungutan terus. Tidak bisa mendengar kemajuan iman dari jemaat ini saudara. Dengan hal sepele, sungut. Kemudian terus terganggu dengan masalah uang, masalah kesehatan, masalah sepele-sepele berantem atau perselisihan. Jadi kapan saudara mau menggenapi kehendak Allah akan saudara itu sungguh khawatir, sungguh pasti Roh Kudus yang ada di dalam diri kita khawatir saudara. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 9 mengatakan, apabila pengharapan kita hanya kehidupan di dunia ini, kita adalah orang yang paling celaka di antara semua manusia. Mengapa kita dilahirkan atau sedang menjalankan kehidupan di dunia ini? Apabila tidak ada tujuan kita, yaitu kebangkitan. Kebangkitan pertama ini harus tujuan kehidupan kita. Untuk kebangkitan pertama, kita harus mencurahkan segala yang ada di dalam diri kita. Tapi kebangkitan pertama, ini memang dengan mulut katakan. Tapi cara kehidupan kita sebenarnya bukan kebangkitan pertama itu tujuan kehidupan kita. Tapi cari kemuliaan dunia terus. Cari kemuliaan dunia. Itu suatu masalah kita dan Allah saudara. Mengapa Allah begitu susah-susah membuka jalan bagi manusia kita? Itu Allah tidak pernah janji sama ciptaan yang lain, kamu boleh tinggal di kerajaan Allah. Kamu boleh tinggal di rumahku. Allah tidak pernah janji sama ciptaan siapapun. Kalau malaikat, kalau kamu taat dari 1 juta perintah Allah, taat 1 juta perintah Allah, kamu boleh tinggal di dalam rumahku sebagai hamba. Tapi kepada manusia kita, kamu terima kasih Allah saja. Kamu terima kasih anugerah dari Allah saja. Kamu boleh tinggal di dalam kerajaan surga dengan tubuh kebangkitan. Itu demikian mendapat janji yang benar-benar besar dan agung. Tapi melihat hal itu suatu hal yang sepele. Maka di dalam gereja selalu ada hal-hal yang sepele itu. Hal-hal yang sepele itu, saudara. Kasihan. Ya, meskipun sudah jadi jemaat Berea, kalau saudara masih seperti itu, sungguh kasihan saudara sebenarnya. Tadi pagi bilang, itu dengan tongkat Harun, saudara. Apakah umat Israel itu umat biasa? Umat bangsa asing kita itu sebenarnya sangat minder di hadapan umat Israel itu.
Minder kita. Minder, saudara. Itu betapa hebatnya mereka sehingga dipilih oleh Allah. Maka ribuan tahun yang lalu mereka sudah mengenal Allah yang Esa. Kemudian meskipun salah ini, salah itu pun mereka tetap mengikuti Allah. Demikian mereka menjadi kesayangan Allah pertama. Kita minder, saudara. Umat Israel yang sangat dihormati oleh bangsa asing kita, mereka dibawa padang gurun, mereka diberi kehormatan sebagai umat Allah dan dibiarkan tinggal di padang gurun selama 40 tahun. Kemudian mereka mengikuti Allah dengan memelihara hukum Taurat. Itu betapa hebatnya, saudara. Pada zaman itu bangsa asing kita semua bangsa yang jijik, saudara. Menyembah batu, menyembah matahari, menyembah kuda, menyembah sapi. Betapa jijiknya roh, jiwa manusia pada saat itu. Betapa jijiknya orang, maksudnya nenek moyang kita. Tapi bangsa Israel dipilih, saudara. Di dalam bangsa Israel yang demikian, itu ketua atau pemimpin 12 suku, betapa luar biasanya kemuliaan yang mereka dapat. Di antara bangsa yang terpilih, 12 pemimpin terpilih lagi, saudara. Tapi dari suku-suku, itu mereka sangat dihormati, ditinggikan. Ketika mereka muncul, mereka kasih tempat yang hormat. Banyak orang itu menganggut-anggut kepada dia, pasti begitu. Tapi dari hadapan Allah, mereka tidak berkenan, saudara. Buktinya, tongkat mereka mati tetap. Tongkat mereka tidak ada kesaksian apapun. Hanya tongkat Harun saja bertunas. 11 itu tongkat dari 11 itu pemimpin suku, tetap mati. Orang Kristen kita, orang Berea kita, saudara adalah yang sangat terpilih. Saudara adalah sangat terpilih, saudara. Di dunia ini ada ateis begitu banyak. Kemudian di dunia ini ada banyak mereka yang menyembah Allah. Meskipun ada sekelompok orang mengakui Allah adalah yang Esa, mereka tidak mengenal Allah yang Esa, hanya bisa bertemu melalui anak Allah Yesus Kristus, hanya menerima kasih Allah, kasih anugerah Allah dengan gratis, menjadi kesayangan Allah, menjadi anak-anak Allah. Mereka tidak mengerti, saudara. Orang Berea mengerti dalam hal ini, sehingga terpilih menjadi jemaat Berea. Tapi tongkat saudara, apakah bertunas sekarang? Tongkat saudara bertunaskah sekarang? Di antara orang Kristen, jemaat Berea memang sangat terpilih. Tapi tongkat saudara sekarang bagaimana? Bertunaskah? Tadi saya berbicara, itu beberapa keluarga jemaat kita berdedikasi sehingga itu satu keluarga sendiri mempersiapkan tempat ibadah. Pernah bicara, saudara? Itu tidak gampang juga. Tidak gampang, saudara. Melalui satu orang, saudara, muncullah jemaat, hal yang sangat penting juga. Pokoknya, tongkat saudara sedang bertunaskah? Itu saudara kita harus periksa. Tongkat saudara. Tongkat saudara yang bertunas itu, Alkitab jelas. Kamu yang menerima Roh Kudus, apakah kamu berdoa dengan Roh Kudus, kamu mengajar dengan Roh Kudus, kamu mengusir dengan Roh Kudus, kamu memberitakan Injil dengan Roh Kudus? Apakah melalui kamu ada orang yang dibaptis menjadi anak-anak Allah? Apakah melalui itu kehidupan kamu, iblis itu dibinasakan? Itu yang dikatakan dari Alkitab, itu
tongkat kamu Botunas. Tapi ini ditafsirkan oleh jemaat kita, itu aku kudus karena aku memelihara hukum Musa. Jadi demikian saudara. Ini gimana? Disitulah itu terjadi perselisihan di antara Allah dan kita. Kemudian gereja kita tetap tidak bertumbuh juga. Dan demikian itu saudara kering. Itu hidupnya. Saudara tidak mengerti kebenarannya. Kering saudara. Tidak ada yang Botunas itu masalah bukan kecil. Masalah dengan bukan kecil saudara. Kedatangan Roh Kudus bukan untuk menjadikan saudara orang kaya atau orang yang berpendidikan tinggi atau berkuasa. Bukan itu. Sama sekali bukan itu. Itu yang harus mengerti. Sesudah menerima Roh Kudus, itu saudara benar-benar ada kehidupan pelayanan resmi seperti Yesus. Yesus yang bekerja sebagai anak sulung dan menyediakan nafkah untuk keluarga, itu benar-benar dia berubah menjadi yang menjalankan kehidupan pelayanan resmi. Itu hal yang sama, itu harus terjadi pada diri kita, karena Roh Kudus Yesus terima dan kita sama Roh Allah. Sama Roh Allah saudara. Jemaat kita diberi tugas untuk membangun 100 jemaat saudara. Apakah saudara bisa mengambil bagian dalam misi seperti ini? Itu semua tergantung pada diri saudara. Siapa yang benar-benar misi gereja kita ini menjadi misi saudara sendiri. Itu, tapi bagaimanapun gereja harus berusaha. Maka itu gereja kita ada rancangan untuk mengangkat beberapa orang supaya tidak habis untuk diakon dan untuk pendeta. Kalau pendeta saudara diangkat pendeta ini semua urusan gembala sidang, tidak usah berunding sama jemaat. Markus 3 ayat 13 dan seterusnya, itu Yesus naik ke bukit dan Yesus memanggil mereka yang dikehendakinya. Maka Yesus mengangkat 12 orang supaya mereka berada bersama dengan dia dan mengutus untuk memberitakan Injil dan mengusir roh najis. Jadi karena kalau gembala sidang pepuran itu peranan dari Yesus, maka ini urusan gembala sidang. Tapi kalau diakon yang ditabiskan itu di dalam Kisah pasal 6 mengatakan, karena dengan rasul 12 rasul tidak bisa mengurus semua urusan gereja, maka memanggil murid-muridnya dan menitip pesan, pilihlah mereka yang penuh dengan Roh Kudus dan hikmat dan dipuji oleh jemaat. Maka mereka mengajukan kepada para rasul, akhirnya 7 orang ditabiskan. Tapi kita tahu meskipun diangkat dengan cara demikian, 2 orang saja benar-benar jadi diakon yang diharapkan oleh Allah. 4 orang ini mati juga tidak, hidup juga tidak, hanya 1 kali muncul namanya di dalam pasal 6 ini. Kemudian tidak ada lagi mereka. Ada juga yang paling parah masalahnya, itu siapa ya? Nikolaus.
Ini benar-benar pemberontak gereja karena dia membuat sekte yang memberontak akan gereja Kristus. Jadi beberapa minggu saya menulis mengenai diakon ditabiskan, saudara. Mereka harus memiliki suatu kualitas yang dikatakan oleh Alkitab. Pendeta juga ada yang takut dengan manusia. Kalau saya rata-rata tidak takut dengan manusia. Saya orangnya sangat tegas, kemudian kasar juga. Tidak takut dengan manusia sebenarnya. Maka dalam hal itu mengangkat calon diakon, ini ada banyak pikiran, saudara. Ini bagaimana harus melakukan sesuai kehendak Allah. Pasti akan menerima pengajuan dari jemaat, tapi terakhir saya dan itu pendeta-pendeta kita akan putuskan, tapi pasti akan yang mengkritik juga. Mengkritik juga, ya. Tapi saudara, nanti saudara melihat hasil pun, saudara harus tutup mulut. Bagaimanapun, gereja sangat-sangat berusaha supaya melakukan sesuai kehendak Allah. Gereja mula-mula juga melakukan sesuai kehendak Allah seperti itu, tapi gagal. 2 orang berhasil, 5 orang gagal. Mungkin kita juga demikian kali. Kita juga demikian. Tapi bagaimanapun awalnya harus sesuai kehendak Tuhan itulah yang saya dan Ibu Hera dan Pak Rustam itu pikir-pikir terus, saudara. Timotius pasal 3 itu saya pernah udah tulis. Coba kita ini baca. Meskipun lewat, saudara, ini penting, maka kita sharing agak sedikit tuntas dulu. 1 Timotius pasal 3 ayat 8. Demikian juga diakon haruslah orang terhormat. Ini orang harus terhormat, saudara. Tapi orang bicara ini itu tentang seseorang, ini susah juga. Kemudian jangan bercabang lidah. Ini gimana, saudara? Rata-rata kita bercabang lidah. Ini sulit sekali, saudara. Bercabang lidah terhadap manusia boleh, karena dia bisa bertobat. Tapi bercabang lidah terhadap Allah tidak boleh. Itu kita harus pikir, saudara. Susah ini, saudara. Diangkat diakon aja susah. Jangan penggemar anggur. Memang mungkin kita demikian juga. Jarang yang minuman keras. Tapi saya dengar juga. Diakon yang sudah ditabis, ada merokok juga, ada minum juga ini. Sudah ditabis baru saya dengar juga. Ini susah, ini gimana ya? Jangan serakah. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman. Orang harus ada rahasia iman ini. Kalau saudara tanya, ibuku, apakah memiliki rahasia iman? Kalau saya langsung bisa bicara, iya, saya memiliki rahasia iman. Tapi belum ada rahasia iman. Tergoncang ini, tergoncang itu. Tidak ada prinsip yang tegasnya. Hanya kuatnya masalah tubuh melulu, masalah tubuh. Minum apa, makan apa. Mati cepat, bagaimana, sakit gimana. Masalah ini gagal gimana. Itu apabila diomelin orang bagaimana. Semua seperti itu. Gimana ini semua? Susah, saudara. Dalam hati nurani yang suci.
mereka juga harus diuji dahulu. Baru ditetapkan dalam pelayanan itu. Setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri dari diakon juga saudara. Penting sekali istri-istri dari diakon ini sebenarnya. Hendaklah orang terhormat jangan memfitnah. Perempuan betapa sukanya memfitnah ini. Istri-istri pendeta memang iya juga, tapi diakon seperti ini hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diakon haruslah suami dari satu istri, memang rata-rata begitu kali, dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Ini belum tentu juga, karena mereka yang melayani dengan baik, peroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus, mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Mereka yang hidup seperti ini, tongkat mereka bertunas itu maksudnya. Keturut pekerjaan Roh Kudus pasti ada pada orang itu maksudnya saudara. Jangan terlalu pesimis semuanya. Tapi pokoknya saudara, kedatangan Roh Kudus bukan hal yang kecil. Apabila saudara orang-orang yang rohania, itu dari mulut saudara selalu ada nyanyian, dari mulut saudara selalu ada puji-pujian, selalu bersukacita gembira. Meskipun saudara tetap orang miskin, meskipun saudara tetap orang yang lemah, meskipun saudara tetap ada penyakit, meskipun saudara dihina dari dunia, saudara pasti bersukacita dengan sukacita daripada Allah. Itulah yang saudara saya tambahkan. Saudara, jangan-jangan saudara salah pikir mengenai firman. Itu tadi pagi udah bicara mengenai penyembah berhala. Apabila saudara mengakui suatu ciptaan Allah, pohon atau binatang atau malaikat, sebagai yang bisa berunding nasib saudara, sebagai yang dapat suatu berkat yang saudara inginkan, itu saudara menjadikan mereka sebagai berhala. Tapi kalau bukan hal itu, bukan penyembahan berhala, tapi hal yang sepele, ini salah dimengerti, di omong-omong di antara gereja, ini hal yang sangat merugikan juga. Itu demikian saudara tidak mengerti apa-apa gitu mengenai kebenaran. Itu penyembahan berhala bukan seperti itu saudara. Apakah saudara mengakui suatu ciptaan binatang atau tumbuh-tumbuhan, matahari, malaikat sebagai yang bisa memberi berkat dan hidup kepada saudara? Karena itu saudara penyembah berhala. Tapi bukan itu, tapi ini semua ketakutan, ini penyembahan berhala. Kemudian itu ribut di antara jemaat itu karena saudara tidak mengerti kebenaran. Saudara boleh menggunakan apa yang diberi oleh Allah di dalam dunia ciptaan ini dan memanfaatkan semua ciptaan daripada Allah itu supaya roh jiwa saudara benar-benar menjadi bait Allah sesungguhnya, sehingga Roh Kudus turut bekerja melalui saudara dan melalui kehidupan saudara mengalir aliran-aliran yang hidup, aliran-aliran dari Trinitas Allah yang menghidupkan mereka yang mati, yang menghidupkan mereka yang akan binasa, menghidupkan mereka yang terkutuk. Itulah pengharapan Allah yang memberi Roh Kudus kepada kita. Itulah pengharapan Yesus Kristus yang dipermuliakan supaya menjadi jalan bagi kita. Karena Yesus rela dipermuliakan, Yesus rela menderita dan sengsara, demikian kita menjadi bait Allah sehingga Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kedatangan Roh Kudus bukanlah yang sepele seperti saudara yang sedang mengerti atau saudara jalankan di dunia ini. Itu mari kita mengerti. Kemudian mari kita bekerja sama untuk membangun GBC kita sebagai gereja yang dikehendaki oleh Allah. Sorry, terlalu panjang juga.
Ya, maka itu saya harus ambil waktu supaya saya sharing semuanya yang lebih jelas. Allah Bapa, kami sungguh menaikkan syukur karena kasih dan kasih anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, Trinitas Allah menyatakan kepada umat manusia yang hina sebagai firman dan sebagai darah dan daging dan sebagai roh Allah yang tinggal di dalam diri kami, itu sungguh kasih Allah yang agung dan besar bagi kami. Tapi kami yang menerima kasih Allah yang besar seperti ini tidak menyadari akan hal itu dan kembali ke kehidupan agama terus dan menjadi penyembah berhala, sehingga kami menjadi yang dipandang hina oleh malaikat yang diutus oleh Allah sebagai penolong kami. Itulah yang sering terjadi dalam diri kami. Maka Bapa, kami ingin berubah menjadi yang baru. Bapa, biarlah jemaat GBC sungguh mengerti hal yang mereka dapat daripada Allah. Karena Yesus dipemuliakan, maka mereka menjadi baik Allah. Sehingga Roh Kudus ada di dalam diri kami, dan semua pengalaman Trinitas Allah sudah ada di dalam diri kami sepertinya tubuh ini. Bapak, kemuliaan yang kami dapat ini tidak boleh dilihat hina atau di sesuatu yang hal sepele. Kalau demikian, mereka tidak bisa memulihkan diri mereka sebagai yang dikehendaki oleh Allah. Sebelum mereka benar-benar mengerjakan Roh Kudus, memadamkan Roh Kudus, mengujar Roh Kudus, biarlah jemaat GBC benar-benar menjadi bait Allah sesungguhnya. Dan biarlah semua jemaat kami menjadi saksi Yesus yang tulus dan setia. Di antara kami tidak ada yang lidahnya bercabang dan tidak ada yang hidup dengan cara mereka sendiri. Bapak, demikian Bapak, berkatilah jemaat kami. Bapak, terima kasih Bapak karena Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.